Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa allafa baina qulubil mu'minin wa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi wa ashrafi anbiya'ihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepada engkau kisah yang terbaik dengan Al-Quran ini yang telah kami wahyukan kepada engkau. Sekalipun engkau sebelumnya termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Surat Yusuf ayat 3. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah tarawih Masjid Raya Sumatera Barat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah walaupun cuaca seperti yang tadi disampaikan oleh protokol kurang bersahabat dalam tanda petik, kita hadir malam ini dalam rangka membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang memang yang menyahuti panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang terdiri daripada 30 juz itu, maka secara garis besar kandungannya dapat kita bagi 5. Pertama, bimbingan terhadap tauhid. Yang kedua, bimbingan terhadap ibadah. Yang ketiga, bimbingan untuk wa'ad dan wa'id, janji dan ancaman. Yang keempat, bimbingan untuk mendapatkan jalan menuju kebahagiaan atau sabilus sa'adah. Dan yang kelima, berisi kisah atau sejarah. Pada malam hari ini kita ambil yang terakhir sesuai dengan judul yang disampaikan oleh panitia, bahwa bagaimana kita mengambil ibrah daripada kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Maka salah satu dari kisah yang terbaik yang ada di dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Itu disebut oleh Al-Quran ahsanal qasas, sebagai kisah yang terbaik. Kisah yang terbaik. Tentu malam ini sebahagian daripada kisah itu kita sampaikan
Mudah-mudahan seperti ayat 111 dari surat Yusuf ini mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu ada ibrah, ada pelajaran yang dapat dipetik oleh orang-orang yang mau dan mampu untuk mempergunakan akal pikirannya. Saudara-saudara sekalian, pada suatu ketika Nabi Yusuf alaihissalam yang waktu itu masih kecil bermimpi. Dia melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Disampaikan oleh Yusuf kepada ayahnya. Ayahnya mengatakan, jangan engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Nanti mereka akan berupaya untuk mencelakakanmu. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pendek cerita. Nabi Yusuf alaihissalam dengan adiknya Bunyamin itu adalah saudara-saudaranya yang sebapak 11 orang. Dan saudara-saudaranya yang 11 ini merasa iri kepada Nabi Yusuf. Merasa iri. Karena menurut mereka, bapak mereka itu lebih sayang kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin. Sebenarnya kaum muslimin dan muslimat itu hanya perkiraan. Itu hanya perkiraan anak-anak saja. Sebab seorang ayah kan sama sayangnya kepada anak-anaknya. Tapi karena telah tertanam di dalam hati anak-anaknya ini bahwa bapaknya lebih sayang kepada Nabi Yusuf, kepada Yusuf daripada mereka, timbullah kedengkian. Timbullah keinginan mereka untuk menyisihkan atau mengasingkan Nabi Yusuf, bahkan untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Berbagai cara dilakukan oleh kakaknya ini, oleh saudara-saudaranya ini, untuk membujuk ayahnya supaya membiarkan Nabi Yusuf bersama mereka pergi berjalan-jalan. Akhirnya, pendek cerita, usaha mereka berhasil. Usaha mereka berhasil pergi berjalan-jalan dengan membawa saudara mereka Yusuf. Tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia? Nabi Yusuf alaihissalam mereka buang ke suatu sumur. Sumur tua yang ada sekarang berada di daerah Mesir, pinggiran kota Kairo. Pendek cerita lagi kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Nabi Yusuf dibawa, diangkat dari sumur itu oleh pedagang dengan cepat-cepat dibawa ke kota Kairo dan dijual di sana. Akhirnya, pendek cerita lagi, Nabi Yusuf mendapatkan kepercayaan dari pembesar atau dari raja ketika itu. Raja Aziz mendapatkan kepercayaan dan akhirnya diangkat sebagai Menteri Keuangan. Begitulah liku-liku perjalanan. Dan memang perencanaan dari Nabi Yusuf alaihissalam demikian bagus. Dia dapat menata ekonomi Mesir dengan baik. Akhirnya terjadi paceklik. Tapi orang-orang sekitar Mesir pergi membeli bahan makanan ke Kairo atau ke Mesir. Termasuklah yang pergi itu saudara-saudara mereka yang 11 orang itu. Setibanya di Mesir, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Nabi Yusuf mengenal saudara-saudaranya. Jelas olehnya saudara-saudaranya yang 11 itu.
Sementara saudaranya 11 itu tidak mengenal siapa yang mereka hadapi. Sebagai seorang pejabat, orang-orang yang berurusan dengan pemerintahan atau dengan menteri keuangan, dengan pedagang di Mesir, dilayani dengan baik oleh kaki tangan atau para pejabat Mesir di bawah komando Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya setelah berangkat pulang saudara-saudaranya ini, Nabi Yusuf menginginkan Benyamin yang belum mereka bawa dibawa ke Mesir. Akhirnya dengan susah payah Benyamin dapat dibawa ke Mesir oleh saudara-saudaranya untuk membeli bahan makanan lagi. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, setelah berada di Mesir, kepada Benyamin diberikan pelayanan yang khusus oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan telah dibisikkan kepadanya bahwa dia adalah Yusuf, tapi saudara-saudara yang lain tidak diberitahu. Akhirnya setelah pulang, ada strategi yang disampaikan, yang diberlakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana supaya adiknya Benyamin ini tinggal bersama dia di Mesir. Maka dimasukkanlah ke dalam barang-barang yang akan dibawa oleh Benyamin ini, yaitu Suwaul Malik namanya, yaitu kendi atau tempat minum raja. Akhirnya kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, diperiksalah oleh petugas, disampaikan bahwa ada yang hilang. Diperiksalah semuanya. Mulai daripada saudara-saudaranya diperiksa, tidak ada. Akhirnya ditemui kendi itu di dalam barang Nabi, bukan Nabi, di barang-barang Benyamin. Akhirnya kata Nabi Yusuf alaihissalam, karena peraturan harus orang yang mencuri ini tinggal bersama dia. Oleh sebab itu, apa kata saudara-saudaranya ini? Pantas dia itu mencuri. Pantas dia mencuri. Kenapa? Karena saudaranya dulu Nabi Yusuf juga mencuri. Nah ini apalagi. Bagaimana perasaan Nabi Yusuf alaihissalam? Bagaimana perasaan mereka? Ketika perasaan Nabi Yusuf tidak mereka pertenggangkan. Dituduhnya dulu pernah juga mencuri. Padahal mereka tidak tahu bahwa yang di hadapan mereka Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, diceritakan di dalam surat Yusuf ini ayat 89. Qalu a innaka la anta Yusuf. Setelah berjalan proses-proses, akhirnya saudara-saudaranya yang sebelah sini berkata, qalu a innaka la anta Yusuf. Mereka mengatakan, apakah engkau benar-benar Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadza akhi. Betul, saya ini adalah Yusuf dan ini adalah saudaraku, dan tanda kurung Benyamin. Qad manallahu alaina. Sesungguhnya Allah telah memberikan karunia kepada kami. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya siapa saja yang bertakwa dan bersabar, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran untuk orang-orang yang berbuat baik. Ini kita sampaikan kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sehubungan dengan Ramadan ini. Mayyattaqi wa yasbir. Bertakwa dan bersabar. Bagaimana pengendalian diri yang baik? Ini insya Allah juga akan dilakukan, didapati oleh orang-orang yang sedang melakukan ibadah puasa.
Lalu mereka pun berkata, yaitu saudara-saudara yang 11 itu berkata, Tallahi laqad asarakallahu alaina. Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan engkau atas kami. Wa in kunna la khatiin. Sekalipun kami adalah orang-orang yang bersalah. Ini penyesalan. Setelah mereka tahu apa yang terjadi, apa yang mereka berlakukan terhadap Yusuf, mulai daripada ketika dulu bersama-sama mereka, sampai ketika mereka berhadapan dengan Yusuf alaihissalam, mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang banyak kepada Yusuf alaihissalam. Mereka adalah orang-orang yang bersalah. Itulah penyesalan dari mereka. Dan Nabi Yusuf alaihissalam adalah orang yang mampu mengendalikan diri. Kalau kita kaitkan dengan Ramadan, yang membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa itu wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas. Orang-orang yang mampu mengendalikan emosi dan juga mampu memberikan maaf kepada orang lain. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, akhirnya qala Yusuf berkata, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Inilah yang sangat menarik dari Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita bawakanlah kepada keadaan kita. Kita mungkin mengumpat orang-orang yang berhadapan dengan kita itu, saudara-saudaranya itu. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, la tasriba alaikumul yaum. Tidak ada cercaan, tidak ada caci maki, tidak ada sumpah serapa untuk kamu pada hari ini. Tadi dimaafkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Yaghfirullahu lakum. Allah juga mengampuni kamu. Wa huwa arhamur rahimin. Dia adalah yang pengasih di antara yang Maha Penyayang. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dari cuplikan ini apa yang dapat kita ambil ibrah? Apa yang ibrah yang dapat kita ambil sesuai dengan topik yang kita angkat? Mengambil ibrah, mengambil pelajaran daripada kisah yang ada di dalam Al-Quran. Bahwa yang pertama, sifat yang tidak baik itu adalah hal-hal yang sangat dilarang oleh agama. Yang terbaik itu adalah mengendalikan diri. Sebab orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mampu mengendalikan diri. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu dan juga untuk meraih surga yang luasnya bagaikan luas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Allazina yunfiquna fis sarra wa dharra. Orang-orang yang mau berinfak di saat lapang dan sempit. Ini telah dibuktikan sendiri oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dia memberikan fasilitas-fasilitas kepada masyarakat, tidak hanya untuk Mesir, tapi juga untuk orang-orang sekitar Mesir, sehingga dia menjadi tumpuan daripada umat. Kemudian wal kaziminal ghaiza, mampu menahan emosi, menahan marah, tidak keluar daripadanya cacian-cacian. Ingat dulu kamu begini-begini, tidak. Tapi dia adalah orang yang mengatakan la tasribal yaum, la tasriba alaikumul yaum, tidak ada cercaan untukmu hari ini. Karena dia telah memaafkan teman-temannya. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita sebagai orang yang hari ini berlatih
dalam bulan suci Ramadan. Dengan melakukan ibadah puasa ini, mampu juga kita untuk mengendalikan diri. Mampu kita untuk memaafkan orang lain. Mampu kita untuk memberikan yang terbaik sebagai hasil daripada Ramadan yang tengah kita lakukan pada bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Mudah-mudahan secercah daripada kisah ini mengingatkan kita kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahsanul qasas itu dapat kita ambil manfaatnya, dapat kita ambil ibrahnya untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang banyak maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.